firman-Mu yang mendekatkan kami dekat kepada-Mu. Mempersiapkan kami untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih. Selalu
dalam hidupku, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu. Terima kasih Bapa. Kami sungguh mengimani dan percaya, dan kami telah menikmati dalam kehidupan kami bahwa tinggal bersama-sama dengan Engkau sungguh indah ya Tuhan. Biarkanlah Roh-Mu tetap tinggal ada bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Biarkanlah Roh-Mu terus ada bersama-sama dengan kami. Kami percaya ya Tuhan, Roh-Mu yang akan menghiburkan kami, Roh-Mu yang akan menguatkan kami, Roh-Mu yang akan menuntun kami dari kebenaran menuju kepada kebenaran yang sempurna. Terima kasih Bapa. Berfirmanlah Engkau bagi kami sekalian yang ada di tempat ini, dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Sama-sama yang percaya kita katakan amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Haleluya. Salam. Baik, salam damai sejahtera bagi kita, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Walaupun dalam situasi keadaan kita sekarang yang begitu sangat hangat ya, di atas hangat, panas ya, tapi saudara-saudara, apa yang kita alami pada saat ini tidak akan bisa dibandingkan dengan kemuliaan yang Tuhan sediakan bagi saya dan saudara. Katakan apa? Tidak bisa. Kesusahan-kesusahan yang kamu alami hari ini tidak bisa dibandingkan dengan kemuliaan yang Tuhan sudah sediakan bagi saya dan saudara sebagai orang-orang yang setia berbakti kepada Tuhan. Ya, panasnya luar biasa Bapak Ibu Saudara. Tapi kita tahu bersama bahwa memang semenjak saya di tempat ini, AC-nya sudah seperti ini. Tahun 2016 saya di sini, AC-nya sudah seperti ini. Tapi sebelum 2016 juga AC-nya sudah seperti ini. AC kita. Tapi Bapak Ibu Saudara, ya kalau memang kita ada hati untuk mau berkorban untuk pekerjaan Tuhan, aduh, satu rumah tangga, satu AC kecil saya rasa. Ya benar, kecil. Kalau ada hati yang mau berkorban, saya termotivasi kemarin itu. Saya dalam doa pelayan saya ingatkan kepada saya sibuk dan saudara sehat, ingat ternyata dia sudah menonton mungkin. Dokter Terawan itu saudara-saudara, dia bersaksi di YouTube bagaimana cintanya kepada Tuhan. Dia katakan seperti ini: setiap saya naik jabatan, setiap saya di satu posisi, saya mempersembahkan buah sulung. Semua gaji saya berikan untuk Tuhan. Saya kaget. Seperti itu ya. Seperti itu perkataan Bapak Dr. Terawan, mantan menteri, bintang 3 jenderal, mantan juga kepala rumah sakit SPAD. Banyak karirnya. Nah, setiap dia naik jabatan, seluruh gajinya buah sulung diberikan kepada Tuhan. Saya percaya karena dia berkata dalam firman Tuhan, engkau tidak akan menjadi ekor melainkan menjadi apa? Engkau bukan turun melainkan menjadi. Saudara, kalau ada yang menurun sekarang ini dalam jemaat kita ini, harus dipertanyakan itu. Kenapa harus dipertanyakan? Kok bisa menurun? Karena firman Tuhan naik.
Bukan menjadi ekor, melainkan kepala. Ya, saya sendiri sudah mulai terang Bapak Ibu Saudara. Apalagi WL yang dari tadi mencak-mencak di depan, oh udah kering. Sekarang kalau dibuka bajunya di dalam udah basah semua begini. Tapi begitulah, jerih payahmu dalam Tuhan tidak akan menjadi sia-sia. Ini janji Tuhan. Ini yang kita imani. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Tahu nggak kesempatan? Kesempatan itu momen. Nah, kalau saya katakan beberapa bulan yang lalu, Kairos, waktunya Tuhan. Ada dua waktu. Kalau dikatakan Kairos itu adalah waktunya Tuhan yang tetap. Waktunya Tuhan itu tidak bisa dirubah. Momen artinya adalah kesempatan. Karena kesempatan itu tidak datang berulang-ulang. Karena kesempatan itu dia akan berlalu ketika dia tidak ditangkap atau ketika tidak diraih, itu akan hilang. Tetapi ketika ada kesempatan itu, lakukan. Maka saya percaya Bapak Ibu Saudara, Anda akan melihat, bahkan Anda akan menikmati sesuatu yang luar biasa yang dikerjakan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita buka firman Tuhan yang tertulis. Kita masuk dalam sesi yang terakhir, Efesus 4 ayat 3 dan 6. Sudah ditemukan? Baik. Ayo kita baca bersama-sama. Efesus 4 ayat 3 dan sampai 6. Kita baca dalam hitungan yang ketiga. 2, 3, ya. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Woi, saudara-saudara, Anda harus berulang-ulang membaca ayat yang ke-6. Semua kata semua. Jadi kata semua itu berbicara komplit. Amin. Kata semua itu adalah berbicara komplit, lengkap. Kalau kita sekarang belajar, saya ingat masih SD dulu belajar di sekolah dikatakan makanan 5, 4 sehat, 5 sempurna. Artinya itu yang 4 sehat 5 sempurna dijamin oleh para medis kesehatan. Kalau kamu konsumsi ini pasti sehat. Itu secara doktrin sekuler, pelajaran ilmu kesehatan. Tapi Bapak Ibu Saudara, siapa yang nyangka, siapa yang bisa menduga kalau perempuan yang selama 12 tahun pendarahan, dia sudah berobat ke berbagai-bagai tabib, mungkin sekarang itu dokter spesial, dan sudah menghabiskan banyak uang dan tidak sembuh. Itu secara medis. Tetapi ketika dia datang kepada Tuhan, pendarahan selama 12 tahun berubah menjadi kesembuhan. Itu sebabnya dikatakan dia adalah Tuhan di atas tabib, di atas segala tabib, terus di atas dokter segala dokter.
tidak ada duanya, yang tidak ada kesamaannya di langit dan di bawah kolong langit ini. Karena dia adalah dikatakan Allah Jehovah Jireh, yang mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Dia Allah dikatakan Jehovah Nisi, yang menyembuhkan yang sakit menjadi sembuh. Jehovah Rafa. Saudara, ini adalah satu bukti bahwa Allah itu adalah Allah yang sungguh-sungguh luar biasa. Seperti pujian kita tadi. Dalam pujian dikatakan, ku ingin selalu. Ku ingin selalu dilanjut bersekutu dengan. Tahu nggak bersekutu Bapak Ibu Saudara? Apa kata bersekutu? Kata bersekutu artinya adalah bersepakat. Katakan bersepakat. 2, 3 ya. Hari ini kita bersepakat untuk memuji Tuhan. Sehingga ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati, biarkan tinggal dalam hidup. Pegang dada, tinggal dalam hidup. Terus Tuhan katakan, roh yang ada padamu lebih besar daripada roh yang ada. Tapi kadang-kadang terbalik, bahwa kekhawatiranmu lebih besar daripada roh yang ada padamu. Khawatir, takut. Kalau sudah yang namanya pelayanan, kalau sudah yang namanya memberi, kalau sudah yang namanya melakukan, mengerjakan, why? Ada pertanyaan. Kenapa? Karena memang kekhawatiran lebih besar di dalam dirinya daripada ku ingin selalu bersekutu. Itu hanya sekedar pujian. Kalau Anda menyimak dengan benar, mengartikan kata ku ingin selalu. Kata ku ingin itu artinya ungkapan komitmennya, ungkapan perasaan hatinya, ungkapan dari seluruh tubuh jiwa rohnya, menyampaikan kepada Tuhan untuk bersekutu. Artinya sepakat untuk melakukan apa yang Tuhan firmankan dalam dirinya. Bukan hanya sekedar omongan atau sekedar tulisan atau sekedar nyanyian, tetapi nyanyian ini adalah nyanyian yang untuk mengoreksi kita, melihat kita sejauh mana engkau sudah berbuat, sejauh mana engkau sudah melakukan bersekutu, bersepakat dengan Allah. Orang yang bersepakat dengan Tuhan adalah orang yang melakukan kebenaran firman Tuhan. Katakan amin. Orang yang bersepakat dengan Allah adalah orang yang berkomitmen untuk terus maju. Karena ini adalah waktu kesempatan yang Tuhan memberikan, yang Tuhan berikan kepada kita. Iya, dulu kesempatan kita itu sudah hilang. Kesempatan kita itu sudah punah. Tetapi kembali diingatkan dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah ke dunia, sehingga ia mengurniakan anaknya yang tunggal, siapa? Yesus Kristus. Supaya setiap orang yang percaya kepada dia, siapa? Yesus Tuhan kita, semua manusia beroleh hidup yang apa? Hidup yang kekal. Kalau mereka percaya kepada Tuhan, kalau mereka percaya kepada kebenaran firman Allah, ungkapan kata ku ingin selalu, selalu artinya bukan sekali, selalu artinya bukan 2 kali, selalu artinya bukan 3 kali, tetapi kata yang disebut selalu artinya adalah permanen. Katakan sama-sama, permanen. Tahu arti permanen? Siapa yang tahu permanen? Coba ayo sampaikan apa kata permanen. Permanen itu apa? Saya setuju, tidak bisa dirubah. Apa lagi? Tidak bisa hilang. Apa lagi?
Kata permanen itu saya boleh artikan itu tetap. Tetap. Coba engkau flashback ke belakang, engkau kembali. Apakah engkau tetap? Atau yang disebut dengan temporer. Temporer artinya bisa disebut artinya musiman. Kalau lagi mood datang aja. Kalau lagi mood siapa yang larang? Ingat, ayat firman Tuhan ini sudah menjadi sesi yang ketiga bagi kita. Dikatakan dalam firman Allah dengan jelas bahwa dikatakan dan berusahalah memelihara. Berusahalah memelihara. Apa terus memelihara apa di sana? Kesatuan roh. Bapak Ibu Saudara, ini firman Tuhan bukan hanya sekedar ditulis, tetapi memiliki makna arti yang begitu sangat berharga. Kata memelihara. Maaf Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara ada yang punya B2 di rumah atau B1? Ada? Ada nggak? Ada ya. Ada kasih makan nggak ya? Ada mungkin punya kucing, ada? Kucing di rumah? Dikasih nggak makan? Itu kalau nggak dikasih makan bisa lari nggak dia? Atau menggigit orang lain? Atau mencuri makanan orang lain? Kalau firman Tuhan katakan berusaha, ada kata berusaha. Kata berusaha artinya dibarengi dengan tenaga, dibarengi dengan pikiran, dibarengi dengan ide-ide, dibarengi dengan kata-kata support, kemauan yang tinggi, semangat yang menyala-nyala. Nol besar. Kalau kita tidak memelihara, hasilnya nol besar. Sekali lagi, kalau tidak dipelihara, hasilnya nol besar. Tema kita dalam sesi yang terakhir dari pertama sampai yang ketiga ini adalah kasihilah gereja. Kalau kau tidak memelihara kesatuan roh di dalam dirimu, engkau tidak akan bisa melihat kemajuan, pertumbuhan yang signifikan, yang bisa disaksikan, dilihat oleh mata. Ini bukan bermain-main. Apa yang dikatakan dalam Efesus 4 ayat 3-6. Peliharalah. Kalau dibilang kata pelihara artinya kalau kita sebagai umat Tuhan tertib di dalam tata, tertib di dalam kesepakatan, tertib di dalam aturan-aturan yang sudah diberikan oleh firman Allah. Kalau Anda ingin menjaga, memelihara, arti bahagianya salah satunya Anda ada duduk di tempat ini, Anda sedang berusaha menjaga atau memelihara iman. Katakan amin. Anda sedang menjaga dan memelihara yang dikatakan, dan berusahalah memelihara kesatuan. Anda ini sedang memelihara, artinya sedang memberikan menu-menu yang ada di dalam itu. Ada yang disebut dengan sukacita, damai sejahtera, kerendahan hati, apalagi ada buah-buah roh di sana. Sehingga melalui action kita, melalui praktek yang kita buat, kita sedang memelihara iman itu supaya kita masuk di dalam yang disebut dengan satu roh. Saya ulang kembali. Kalau roh kita sudah berbeda, maaf. Kalau roh kita sudah berbeda, akan terjadi yang namanya gesekan-gesekan. Akan terjadi yang namanya pembangkangan. Akan terjadi yang namanya melawan. Iya, melawannya bukan secara fisik. Bukan langsung ngomong sama pendeta, "Oh enak banget lo pendeta." Enggak. Tetapi itu dalam hatinya. Atau sebaliknya, di dalam tindakannya. Di dalam tindakan artinya dalam perilakunya, perbuatannya, responnya, tanggapannya, sikapnya akan kelihatan. Kalau dia memiliki roh yang sama, semua akan menyatu. Katakan amin.
semua akan menyatu. Tidak ada yang disebut dengan yang namanya sengketa. Atau tidak ada yang disebut yang namanya jadi kasus. Oh tidak. Kita tidak ingin seperti hal-hal yang terjadi di luar sana. Tetapi kita mau menjaga untuk memaksimalkan sedemikian rupa sehingga kesatuan itu akan menghasilkan buah-buah guna hormat kemuliaan nama Tuhan. Amin. Ya. Puji Tuhan. Saya melihat Bapak Taihoran ada di sini. Saya terkesan dengan postingan beliau di Facebook. Masih ingat Pak postingannya kan? Ya ini moto bagi kita. Kenapa saya katakan seperti itu? Menjadi masukan yang begitu sangat baik. Beliau mengatakan ditulis saja, jangan berhenti karena capek, berhentilah karena selesai. Luar biasa. Enggak, kita ini beda. Belum capek aja udah berhenti. Apalagi baru-baru selesai. Anda tahu nggak proyek yang apa yang dulu zaman SBY? Nangkrak di sana proyek apa itu? Hambalang ya. Anda lihat kemana bentuknya kalau tidak selesai? Orang bilang itu sekarang apa? Jin buang hantu katanya. Apa? Jin buang hantu ya? Apa namanya? Wah ini udah pengalaman naik semua nih, langsung tahu jin buang anak katanya. Itu kalau nggak siap bangunan seperti itu, kamu ini adalah bangunan daripada tubuh Kristus. Amin. Yang di dalamnya akan diperlengkapi dengan 9 karunia dan buah-buah roh. Di dalam hatimu akan ada yang namanya roh pengasih. Katakan amin. Roh mencintai. Katakan amin. Tapi ingat, bukan mencintai istri orang, bukan mencintai suami orang. Sesuai dengan Alkitab loh. Amin. Engkau akan memiliki yang namanya cinta, kasih agape. Amin. Kasih daripada Tuhan. Itu buah-buah roh. Lalu di dalamnya nanti akan ada penurut, dengar-dengaran, tanggap, sigap, respon untuk pekerjaan Tuhan. Yes. Ini kalau mencintai gereja seperti itu. Bukan kalau mencintai gereja nggak mau tahu, nggak peduli, nggak open. Oh tidak. Saya harus katakan, ada berapa kakak saya catat dalam catatan saya, ada lebih kurang 35 kakak jemaat Getkin Benua Bekasi. Apa yang sudah diperbuat untuk gereja? Apa yang sudah diperbuat untuk rumah Tuhan? Kalau kami Bapak Ibu Saudara, kami rela menderita di atas. Kalau sudah panas, ampun panasnya di atas. Tetapi semua untuk Tuhan. Amin. Kalau kami dulu merasa sebelum dibangun ini gereja lebih nyaman kami di sini, nggak terlalu panas seperti di atas. Tapi Tuhan pasti akan memperhitungkan segala cerita yang di dalam Tuhan. Tidak akan pernah sia-sia. Saudara, kita harus memiliki mimpi yang besar. Katakan amin. Gak ada yang melarang Bapak Ibu Saudara mimpi-mimpi kecil. Gak ada. Apalagi mimpi besar. Besarlah mimpinya. Tetapi ketika engkau menyertai dengan apa yang dikatakan Efesus 4 ayat 3 ayat pertama, bersehati, bersatu hati, menjaga, memelihara kesatuan iman. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, kesatuan roh. Saya percaya pekerjaan Tuhan akan dinyatakan di tengah-tengah gereja Getkin Benua Bekasi. Pekerjaan Tuhan akan dinyatakan. Pekerjaan Tuhan yang besar, pekerjaan Tuhan yang heran, pekerjaan Tuhan yang hebat. Saudara, bagaimana cara kita untuk melayani, untuk mengasihi gereja? Yang pertama, melayani. Amin. Bagaimana cara kita untuk mengasihi gereja? Kan pertanyaan di sini. Bagaimana cara kita untuk melayani gereja? Pertanyaan. Semakin dekat dengan Tuhan, seorang semakin rindu untuk mengerjakan sesuatu bagi Tuhan. Sekali lagi, seorang yang dekat dengan Tuhan
semakin rindu untuk mengerjakan sesuatu bagi Tuhan. Iman yang bertumbuh akan memberikan kepekaan. Iman yang bertumbuh akan memberikan kepekaan untuk mengambil pelayanan yang dibutuhkan oleh gereja. Untuk mengambil pelayanan yang dibutuhkan gereja. Haleluya. Sekali lagi saya ulang, gereja secara fisik adalah gereja yang kita tempati sekarang ini. Kemkin Teguh Bekasi yang ada di Jembatan 1, Jalan Speksi Kalimalang nomor 170, RT 07 RW 07, Kelurahan Jatimulia, Kecamatan Tambun Timur, Bekasi Timur, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Jelas ya? Haleluya. Saudara, kalau kita berbicara tentang mutu, kapasitas, tentu saya sebagai kepala sidang merasa iri dengan beberapa gereja-gereja yang bilangannya hanya separuh dari kita. Hanya separuh dari kita. Tetapi mereka memiliki jiwa yang mengasihi gereja. Mereka memiliki jiwa misi. Mereka memiliki jiwa yang sangat terbeban. Mereka memiliki kepekaan rohani yang begitu sangat tanggap dan sigap. Luar biasa. Kalau firman Tuhan katakan dalam Filipi 4 ayat 19, aku akan memenuhi segala kebutuhanmu sesuai dengan kekayaan dan kemuliaanmu. Kemuliaanku. Cuman kata perkataan ini sering kita sembunyikan. Bahwa itu hanya berbicara untuk saya pribadi. Ini hanya berbicara untuk anak-anak saya. Ini hanya berbicara untuk keturunan saya. Ingat Bapak Ibu Saudara, seberapa hebat pun engkau mengirit, belum tentu kita kaya. Tetapi seberapa berat kita memberi, seberapa senang kita memberi, kita tidak akan miskin. Katakan amin. Seberapa sering pun engkau memberi, tidak akan membiarkan engkau jadi miskin. Tetapi seberapa pun engkau iritnya, hematnya, tidak akan menjamin engkau bisa kaya. Ingat, ini firman Tuhan. Apa? Karena kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kamu adalah yang harus dijaga. Kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kamu yang harus dipelihara. Karena orang yang mengasihi gereja akan terbeban, akan memiliki roh kepekaan untuk dia memperhatikan, untuk dia melihat, untuk dia menelusuri lebih dalam apa yang harus dibutuhkan, apa yang harus diperlukan. Saya harus sampaikan, Bapak Ibu Saudara, bahwa Sinode Gemkin ini memiliki ajaran Pantekosta dan memiliki ADR yang anggaran dasar rumah tangga gereja Gemkin, bahwa kita itu gereja yang menganut memberikan persembahan buah suluk satu. Yang kedua, korban ucapan syukur. Itu doktrin kita. Yang ketiga, korban tantangan atau korban tantangan. Yang kelima adalah korban perpuluhan. Ini adalah doktrin daripada Sinode Gemkin yang harus saya kumandangkan, yang harus saya sampaikan kepada seluruh sidang jemaat Tuhan. Jangan menutupi, jangan menghilangkan. Kalau Anda mungkin bertanya, berkata, saudara, saya pernah membaca satu SMS dikatakan seperti ini. Kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi saja, engkau akan bisa memindahkan gunung. Tetapi dikatakan di bawah, kalau Bapak Pendeta Gilbert Lumendong, kok nggak bisa ya memindahkan gunung katanya. Tetapi bisanya hanya memindahkan perpuluhan ke dalam kotak persembahan katanya. Kritikan itu. Atau seperti apa? Saya nggak ngerti itu artinya. Dikatakan, kalau kamu punya iman sebesar biji sawi saja, engkau bisa memindahkan gunung. Dikatakan,
pendeta Gilbert dikatakan hanya bisa memindahkan perpuluhan ke kotak persembahan. Saudara, dalam hal kritikan-kritikan berbicara tentang perpuluhan sangat luas. Saya tidak harus mengucapkan, saya harus tidak menyampaikan kepada Bapak Ibu jemaat Tuhan seperti apa kami berbuat di luar, seperti apa kami memberi kepada luar. Yang kami berikan itu persembahan dari Bapak Ibu Saudara. Karena gaji Tuhan, gaji pelayan itu gajinya hanya 30 hari 1 bulan. Gaji pendeta. Makanya dikatakan bahwa hamba Tuhan itu hidup dari pemberitaan Injil. Hidup dari pemberitaan Injil. Saya menyampaikan firman Tuhan kepada Bapak Ibu Saudara. Dari inilah hidup saya. Tidak ada yang lain. Kalau Bapak Ibu Saudara, mohon maaf, saya harus terbuka. Apa yang kami alami di tempat ini, kami harus berjuang. Kami menerima gaji 2 juta lebih 1 bulan dari sekolah. Tetapi itu untuk kebutuhan kami saja bisa kurang. Kami harus berbagi kasih, memberi semampu kami kepada mereka yang sangat membutuhkan. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Ada pujian berkata seperti ini. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, kalau ku hidup bagimu, mataku tetap memandang. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Amin. 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 Dunia tak bisa menjauhkan kita dari kasih Allah. Stop dulu Pak Pendeta. Itu berbicara dunia. Kalau sudah berbicara materi, aku menjauh sedikit. Tidak. Kalau firman Tuhan katakan berilah, maka kamu akan diberi. Dengan apa? Dengan takaran yang dipadatkan, yang diguncangkan. Sangat jelas apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Yang pertama untuk kamu melayani gereja, dikatakan adalah melayani. Sama dengan tema kita di Ibu Kasih. Yang kedua, mengasihi gereja, dikatakan apa yang kita buat? Doa. Coba bersama-sama kita katakan doa. 2, 3, ya. Doa. Amin. Ya. Abang Pendeta, tadi masuk, lalu lupa martami yang nakal. Ada mungkin seperti itu. Lupa. Hitung dia punya hitung, wah udah sebulan ini gak pernah berdoa ini. Ada yang lain lah, udah 2 bulan saya gak pernah berdoa. Doa adalah jembatan bagi kita untuk bertemu dengan siapa? Dengan Tuhan. Amin. Mengajarkan kau dalam Matius 2 Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti. Haleluya. Dikatakan gereja memiliki banyak problem, persoalan, tantangan, rintangan yang dihadapi. Tetapi gereja harus bisa memelihara doa di dalam kehidupannya. Untuk apa? Untuk memberi solusi, untuk mendapatkan, menemukan yang namanya jalan-jalan keluar atau solusi-solusi atas persoalan yang dihadapi oleh gereja melalui apa? Melalui komunikasi kita dengan Tuhan. Itulah yang disebut dengan
doa. Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Terus apa gimana ya? Udah lupa lagi ya. Yesus Tuhan hanya sejauh doa. Tetapi kalau kita lupa berdoa, dia jauh. Kenapa dikatakan sepertinya jauh banget? Dia hanya sejauh doa. Apa kamu harus berdoa 3 jam atau 6 jam supaya 5 kilometer doamu? Firman Tuhan katakan dalam Matius, Markus, kata doa nggak usah bertele-tele. Doanya nggak usah sampai ngaco ke sana, ngaco ke sini, fokus aja. Makanya Tuhan katakan kalau kamu berdoa janganlah seperti orang Farisi. Buka kamarmu, tutup, berdoa di sana berlutut. Amin. Sampaikan permohonanmu, doanya Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari makanan kami yang secukupnya. Cukup pakai rendang, pakai ayam goreng, itu kan cukup kan? Bukan berarti kalau kita makanan berlebih dibuang, itu tidak. Ampunilah orang yang bersalah kepada kami, seperti kami mengampuni orang yang berdosa. Sampai ketemu merdu betan orang, baru ketehal kita batak. Merdu betan orang mahitan nonina. Padahal kita harus mengampuni dari sekarang. Karena orang yang berdoa harus mengampuni. Katakan mengampuni. Mengampuni. Ampuni suamimu, ampuni istrimu, ampuni anak-anakmu, ampuni keluargamu, sehingga doamu tidak akan terhalang. Dia ibaratkan pipa yang panjang, yang dimana itu ketika dia kosong, ketika disiram air, dia akan berjalan dengan lancar. Tapi ketika engkau tidak melepaskan pengampunan, lubang itu akan tersumbat. Airnya tidak akan mengalir. Karena apa? Ada penghalang. Itu sebabnya berdoalah kepada Tuhan, sehingga engkau menerima jawaban-jawaban yang pasti, yang jelas, yang daripada Tuhan. Amin. Dikatakan yang berikutnya, Bapak Ibu Saudara, yang terakhir dana. Yang pertama melayani, yang kedua berdoa, yang terakhir dana. Wah, ini agak berat nih. Kalau sudah berbicara dana berarti nominal ini. Dikatakan bagaimana kita mencintai, mengasihi gereja, kita perlu membantu gereja melalui dana kita. Kita memberikan sesuai dengan kemampuan. Ingat, garis bawahi, kita memberi sesuai dengan kemampuan. Saya ulang sekali lagi tadi, bahwa hukum yang firman Tuhan dikatakan, berilah maka kamu akan diberi. Dengan apa? Dengan ukuran dan takaran. Saya akan baca, coba salah orang, yang bawa Alkitab baca salah seorang. Dikatakan dalam Lukas 6 ayat 38. Coba salah seorang. Lukas 6 ayat 38. Lukas 6 ayat 38. Lukas 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Katakan amin. Kalau ukuranmu, contoh nomor sepatu, kalau ukuranmu 38, ukuran sepatumu tentu itu pas. Tetapi itu dalam konteks berbicara tentang fisik jasmani. Tetapi kalau tentang ukuran yang diukurkan oleh kebenaran firman Tuhan, dikatakan dalam Lukas 6 ayat 38, satu takaran yang dipadatkan. Kalau Anda pakai yang tadi
nomor 38 sepatumu Anda pakai nomor 37, tentu sempit ya, padat. Tapi kalau nomor 38 pas. Tetapi dalam Lukas 6 ayat 38 ini ada takaran. Ada takarannya yang sudah diberikan Allah. Namun takaran itu satu tempat. Satu tempat yang dimana tempat itu telah diisi. Seperti gelas aqua seperti ini. Bapak Ibu Saudara, saya ilustrasikan. Ini penuh ya. Ini penuh. Lalu ketika saya ambil air, saya tumpahkan lagi. Dia tumpah nggak? Ini dikatakan meluber. Tetapi bagi siapa? Bagi mereka yang memberi. Bagi mereka yang memberi akan diberi sesuai dengan takaran. Kalau engkau beri takaranmu nomor 37, engkau akan menerima takaran yang lebih lagi, dipadatkan lagi. Kalau takaranmu 50, engkau akan diberi dengan takaran yang 50, yang padat, yang diguncangkan. Sekali lagi saya baca dikatakan, dana, kita perlu membantu gereja melalui dana kita. Kita memberikan sesuai dengan kemampuan. Seberapapun yang kita berikan dengan ketulusan hati, Tuhan akan memakai dengan luar biasa semua untuk perkembangan gereja. Itu semua untuk perkembangan gereja. Saya ingatkan sekali lagi, saya katakan tadi, memberi tidak akan membuat kita miskin. Sekali lagi, memberi tidak akan membuat kita miskin. Menghemat belum tentu bisa membuat kita kaya. Oh tidak, tidak bisa. Tapi imanilah yang dikatakan dalam Lukas 6 ayat 38. Sekali lagi, Lukas 6 juga dikatakan, karena tidak ada pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Sekali lagi, setiap pohon dikenal pada buahnya. Kalau pohonnya baik, baiklah buahnya. Amin. Itu yang dikatakan. Orang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharanya. Sekali lagi, orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharanya. Hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Puji nama Tuhan. Inilah kebenaran firman Tuhan bagi kita hari ini. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Haleluya. Salibnya selama mulia. Oh
Terima kasih Tuhan. Angkat roti di tangan kananmu melebihi kepala kita. Pada waktu malam sebelum Yesus diserahkan untuk disalibkan, untuk menebus saya dan saudara, bersama-sama dengan murid-muridnya, ia mengambil roti dan memecah-pecahkannya dan membagi-bagikannya kepada murid-murid dan berkata, inilah tubuhku yang diberikan kepada. Haleluya. Setiap kali engkau memakan tubuhku, setiap engkau memakan dagingku, engkau memperingati akan kematian. Kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amen. Haleluya. Haleluya. Dan setelah itu ia mengambil cawan yang berisikan anggur dan membagi-bagikannya kepada murid-muridnya. Inilah darahku yang dicurahkan kepadamu untuk menebus setiap manusia yang berdosa. Bahkan darahku yang engkau minum akan menyembuhkan segala sakit penyakit. Bahkan darahku yang engkau minum akan melepaskan engkau dari segala keterikatan dan menyertai dan menjagai. Setiap kali engkau meminumnya, engkau memperingati akan kematianku. Kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari puji pada Tuhan. Mari puji Tuhan. Mari sembah Dia. Mari tinggikan Dia. Mari agungkan Dia. Mari muliakan Dia Yesus. Haleluya. 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 Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih buat darah dan dagingmu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terpujilah namamu Bapa. Terpujilah namamu Yesus. Haleluya. Bapa. Amin, 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 amin.
percaya bahwa darah-Mu telah menyembuhkan kami. Kami percaya bahwa darah-Mu telah melepaskan kami dari segala keterikatan. Haleluya. Bahwa darah dan daging-Mu akan merubah kami untuk semakin dekat kepada Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Haleluya. Bahwa darah dan daging-Mu untuk membuat kami semakin cinta, mengasihi gereja-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Dipuji dipermuliakan. Kami sudah terima darah dan daging-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama yang percaya kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Baik, kita akan memberi yang terbaik di hadapan Tuhan.